Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai jaringan hewan. Kita sudah mempelajari sel, dan teman-teman tahu bahwa sel akan menyusun jaringan apabila dia memiliki tipe yang sejenis, ya kan ya? Kemudian kita juga sudah tahu mengenai jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya ke jaringan hewan. Nah, jaringan hewan juga ada pembagiannya seperti jaringan tumbuhan. Nah, apa aja sih yang kita sebut sebagai jaringan hewan? Nah, jaringan hewan itu adalah epitos. Ya, epitos. Nah, ini adalah contoh-contoh dari seluruh jaringan hewan atau yang akan menyusun tubuh kita. Nah, yaitu ada epitel, kemudian ada ikat, otot, dan yang terakhir adalah saraf, gitu ya. Jadi ini adalah macam-macam jaringan yang dimiliki di tubuh kita, gitu ya, atau hewan secara umum. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf, oke ya. Nah, jadi teman-teman, di bab ini kita akan mengenali sifat dari si masing-masing jaringan ini dan contohnya berikut dengan pembagian strukturnya jika ada. Terutama untuk yang ikat, gitu ya, karena di sini yang termasuk jaringan yang paling banyak ditemukan di tubuh manusia. Nah, untuk mengawali ini, gitu ya, kita akan buka dengan jaringan epitel. Nah, untuk pembagian jaringan epitel, untuk contoh-contohnya sudah saya tuliskan di papan, gitu ya, biar teman-teman lebih mudah untuk membaca, gitu ya, karena lebih rapi. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, sebelum kita mengenali macam-macam jaringan epitel, kita harus tahu dulu bagaimana sih sifat dari jaringan epitel. Oke ya. Nah, pada dasarnya kata epi itu artinya permukaan atas, gitu ya. Maka pada dasarnya jaringan ini yang akan melapisi suatu struktur seperti kulit kita. Tapi di bagian tubuh kita, di bagian dalamnya juga harus ada pelapisnya. Nah, itu termasuk juga disebut jaringan epitel. Oke ya. Nah, bagaimana sih sifat dari jaringan epitel? Pada umumnya, jaringan epitel gitu ya, memiliki sudut yang banyak. Gitu ya. Sudutnya banyak atau sel-selnya memiliki sudutnya banyak atau disebut sebagai poligonal. Oke ya. Karena bervariasi tentu saja, gitu ya. Dan ingat gitu ya, jaringan epitel adalah suatu pelapis dan dia tidak berpembuluh. Oke ya, dia tidak memiliki pembuluh. Artinya, dia tidak mengandung pembuluh darah maupun pembuluh limfatik. Oke ya. Dan kemudian hal yang teman-teman harus tahu adalah jaringan epitel di sini memiliki sifat regenerasi atau daya regenerasi yang tinggi gitu ya. Pastinya dong ya, karena kan dia pelapis. Kalau pelapisnya rusak dan nggak bisa berregenerasi, bahaya dong bagi tubuh kan. Nah, jadi ini kurang lebih adalah sifat-sifat jaringan epitel yang teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi sebenarnya untuk sifat di sini itu saya biasanya sederhanakan gitu ya. Yang penting-penting aja gitu ya, tetapi konsepnya teman-teman dapat dan tahu alasannya kenapa. Oke ya. Jadi inilah sifat untuk jaringan epitel. Nah, kita ambil contoh gitu ya. Misalkan di sini gitu ya ada sel-sel epitelnya nih. Ada sel-sel epitel. Nah, kayak gini ya. Sel-sel epitel seperti ini. Oke, misalnya ada sel 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sel-sel epitel ini gitu ya. Di sini
ceritanya ini menghadap ke atas gitu ya. Nah, ini menghadap ke dalamnya. Oke, nah jadi di sini ada semacam lapisan nih, gitu ya. Semacam lapisan. Oke. Nah, untuk bagian ini, maka kita dapat menyebutkan beberapa bagiannya. Di sini adalah bagian apikalnya atau bagian atasnya. Kemudian ini adalah bagian tepinya, gitu ya. Ini adalah si bagian lateralnya. Dan ini adalah bagian bawahnya atau bagian basalnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian dari basal untuk epitel, gitu ya. Di sini ada suatu struktur, gitu ya, yang kita sebut sebagai lamina basalis. Nah, lamina basalis ini yang akan membatasi si jaringan epitel terhadap bagian yang ada di bawahnya. Misalkan seperti pembuluh darah gitu ya. Karena kita tahu bahwa jaringan epitel itu dia tidak berpembuluh kan ya. Nah, karena dia ada pembatasnya berupa lamina basalis. Oke ya. Jadi ini adalah struktur umum gitu ya dari si jaringan epitel. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan kesimpulan baru bahwa karena dia bersifat untuk melapisi, maka kecenderungan dari jaringan epitel dia adalah sifatnya cenderung rapat gitu ya antara satu sel dengan sel sebelahnya gitu ya. Nah, jadi jaringan epitel ini ada banyak sekali variasinya. Tentu saja terutama itu kita ngomongin bentuk gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, untuk si jaringan epitel sendiri kalau kita bagi gitu ya. Nah, pada dasarnya kita bisa bagi menjadi ada yang memiliki bentuknya tetap. Oke ya. Kemudian ada yang memiliki bentuknya berubah-ubah. Oke. Kalau dia memiliki bentuk yang tetap, kita bagi menjadi klasifikasi yang sederhana. Ada yang bentuknya kita sebutnya epitel pipih. Kemudian ada yang kita sebut sebagai epitel kubus. Dan ada yang kita sebut sebagai epitel silindris. Oke ya. Nah, istilahnya bisa bermacam-macam. Kalau pipi bisa juga ini squamous gitu ya, squamosa atau cystic. Kubus, kuboid. Kalau silindris, kolumnar. Oke ya. Nah, masing-masing tipe ini, baik pipi, kubus, dan silindris, di sini ada yang terdiri dari satu lapis saja, gitu ya, atau yang terdiri dari banyak lapis, atau berlapis, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang berubah-ubah? Kalau yang bisa berubah-ubah, gitu ya, ini contohnya adalah transisional. Kemudian, untuk yang lainnya, gitu ya, di sini kita juga dapat menemukan epitel khusus, gitu ya, yang kita sebut sebagai epitel kelenjar. Walaupun tentu saja di sini dia punya bentuk tersendiri ya, gitu ya, bisa macam-macam. Nah, tetapi, gitu ya, karena di sini fungsinya dia khusus, kita pisahkan mereka dari yang lain, gitu ya. Dia adalah epitel kelenjar. Nah, jadi teman-teman ingat kalau di biologi pada dasarnya bentuk itu akan mempengaruhi fungsinya, gitu ya. Jadi kita punya korelasi atau asosiasi antara bentuk dengan fungsi. Kenapa sih dia bentuk kayak gini, gitu ya? Karena dia menjalankan fungsi yang berhubungan sama bentuknya. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, memang gitu ya. Saya juga tahu karena saya juga pernah SMA gitu ya. Nah, untuk epitel macam-macamnya dan dia ada di mana itu cukup menyulitkan, ya kan ya? Karena biasanya kalau di buku teks, kalau kita belajar tentang variasi dari epitel, kita dikasih tabel, ya kan ya? Kemudian contoh-contohnya ada banyak banget kan. Nah, tetapi teman-teman, untuk bisa memahami lebih baik gitu ya, sehingga kita dapat menghafal lebih cepat, nah, kita harus tahu dulu fungsi secara umumnya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa jaringan epitel adalah jaringan paling luar, ya kan ya, atau yang dia akan melapisi sesuatu. Maka tugas utama dari jaringan epitel itu adalah sebagai pelapis, gitu kan? Maka dia fungsinya adalah sebagai proteksi. Oke ya, ini tugas utamanya dia sebagai proteksi. Nah, maka mau bagaimanapun di sini
Ya, pada dasarnya dia sebagai pelapis atau proteksi, gitu ya. Dia melindungi jaringan yang ada di bawahnya, gitu, atau jaringan yang dia tutupi. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, gitu ya, di sini kita khususnya kalau membicarakan yang memiliki bentuk tetap, kita ada 3 bangun dasar. Ada yang kita sebut sebagai epitel pipi, dan ada yang kita sebut sebagai epitel kubus dan silindris. Nah, teman-teman, kita bisa pisahkan mereka gitu ya menjadi 2 kelompok. Pipi dan kubus silindris. Nah, bedanya apa kalau teman-teman bayangkan bentuknya? Kalau pipi gitu ya, kira-kira, nah, saya gambar di sini ya. Saya gambar di sini, pipi kira-kira kayak gini. Gitu. Ya gepeng gitu ya, ini inti selnya. Ini kubus. Dia mengubus gitu ya, walaupun dia nggak benar-benar kayak kotak gitu ya. Nah, kemudian silindris berarti yang memanjang. Gitu ya, misalnya seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira bentuk dasarnya apa? Maksudnya pembeda dasarnya apa dari strukturnya? Tentu saja untuk yang kubus dan silindris lebih memiliki volume, ya kan ya? Lebih memiliki volume. Maka untuk yang memiliki volume lebih besar, berarti umumnya ini akan berkaitan dengan fungsi transportasi zat. Karena dia bisa mengeluarkan sesuatu, dia bisa menyerap sesuatu, gitu ya. Dia bisa melakukan sekresi, gitu ya. Dia bisa melakukan ekskresi kalau dia nggak berguna. Sekresi itu berguna yang dikeluarkan, ekskresi itu cenderung yang tidak berguna. Kemudian dia juga bisa melakukan absorpsi, gitu kan ya. Atau dia bisa menyerap sesuatu. Paham ya? Nah, logis kan ya? Jadi, kalau teman-teman temukan ada epitel yang kubus dan silindris, biasanya ini akan ditemukan pada area gitu ya, yang punya kira-kira ada hubungannya sama ini. Gitu. Nah, maka untuk yang pipi gitu ya, karena dia tipis gitu ya, maka di sini umumnya dia sebagai pelapis gitu. Dan karena dia sebagai pelapis gitu ya, dia tipis, maka fungsinya utamanya memang proteksi. Berarti untuk yang kubus sama silindris proteksi juga gak? Iya. Ingat ya, ini adalah fungsi paling utamanya dia. Gitu. Ini adalah fungsi tambahannya dia. Nah, kalau begitu, udah paham kan ya? Apa pengaruh bentuk terhadap suatu fungsinya? Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah apa hubungannya dengan ada yang punya satu lapis dengan yang banyak lapis. Logikanya gini, kalau dia adalah yang banyak lapis, maka ini adalah, atau jaringan ini terletak pada area yang gampang dirusak. Gitu ya. Jadi di sini banyak mengalami kerusakan. Gitu. Banyak mengalami kerusakan. Contohnya di mana? Kulit kita, ya kan ya? Contohnya lagi telapak tangan. Gitu. Kemudian rongga mulut dalam kita, ya kan ya? Untuk dinding rongganya kan, kita makan inilah gitu kan. Kita pakai tusuk gigi ini tuh, ya kan? Nah, pasti harus terdiri dari banyak lapis. Logis kan? Nah, sedangkan untuk yang satu lapis, berarti kita cenderung temukan di area dalam, ya kan? Nah, kemudian satu lapis ini, gitu ya, juga memungkinkan terjadinya pertukaran zat. Gitu. Tapi dia sebagai media perantara aja, gitu ya. Nggak sampai menyimpan sesuatu, gitu. Nah, jadinya, teman-teman, untuk pertukaran zat yang dilakukan oleh satu lapis sebagai pelewat aja, gitu ya. Nah, misalkan teman-teman udah tahu ya yang namanya transportasi zat, salah satunya ada difusi, ya kan? Agar difusi lebih cepat terjadinya, maka gunakan satu lapis saja dibandingkan dengan banyak lapisnya. Paham ya? Jadi teman-teman, sebenarnya untuk memahami ini, teman-teman harus tahu dulu apa fungsi dasar yang kaitannya dengan ini. Jadinya teman-teman nggak langsung ngafal banget gitu loh. Gitu ya. Nah,
Nanti gitu ya, kita juga akan temukan ada yang transisional, nanti juga akan berhubungan dengan fungsinya. Nah, penjelasan mengenai variasi untuk masing-masing epitel ini yang sudah saya tuliskan di sini ya, akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai jaringan hewan. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!